Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan atau sharing tentang mengapa banyak orang-orang yang berbuat dosa kecil terutama, tapi mereka pada tidak merasakannya bahwa sesungguhnya itu adalah dosa. Dosa-dosa kecil lama-lama kalau tidak menjadi perhatian kita juga akan menjadi besar juga. Misalnya penyakit hati, ya, suka pamer, suka ingin didengar orang, suka ingin dipuji orang, ujub, ghibah, menyakiti tetangga, dan lain-lain. Banyak sekali itu kita jumpai, terutama berbohong dan berbohong. Itu sering kita jumpai, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Maka pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan penyebabnya, mengapa dia sampai tidak merasa bahwa itu perbuatan dosa yang harus dihindari. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang pertama yang sering harus kita ingat adalah bahwa sesungguhnya kita ini diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk apa? Tentu jawabannya sudah tahu semua, bahwa kita ada di muka bumi ini, diciptakan oleh Allah ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sudah tahu semua. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau beribadah, Allah akan memberikan pahala kepada kita. Dan kalau pahala kita itu lebih berat timbangannya, maka kita akan mendapat tempat yang menyenangkan, surga radiyah yang memuaskan. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan amal kebajikannya, maka dia akan berada pada tempat yang memuaskan. Dan sebaliknya, kalau mengumpulkan dosa kecil dan seterusnya, maka bisa jadi timbangan amal kebajikan kita itu menjadi lebih ringan daripada amal keburukan kita. Dan hal seperti itu, maka Allah memberitahukan kepada kita, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang amal kebajikannya lebih ringan daripada amal keburukannya, maka dia akan berada di tempat neraka hawiyah. Nah, itu Allah memberitahukan kepada kita.
Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita ini sering-sering yang pertama untuk mengingat bahwa kita ini ada di muka bumi ini sesungguhnya untuk apa? Sesungguhnya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk memupuk atau mengumpulkan dosa-dosa. Dosa kecil apalagi dosa besar. Kemudian yang kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, penyebabnya adalah mereka itu sudah terbiasa ya, melakukan dosa-dosa, sudah terbiasa dengan dosa. Kata Rasulullah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, orang mukmin itu selalu melihat orang berada di lembah pegunungan. Terus orang mukmin itu khawatir, takut kemberuan gunung itu, longsor, takut, khawatir. Nah, inilah sifat yang harus dimiliki oleh orang mukmin supaya tidak gampang-gampang untuk memproduksi dosa. Jadi orang mukmin itu melihat seolah-olah itu seperti orang berada di lembah pegunungan. Seperti itu kalau berbuat dosa itu, berbuat kesalahan itu. Sedangkan orang fajir itu orang yang juga beriman kepada Allah, tetapi suka berbuat maksiat, mengentengkan perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya dilarang oleh Allah. Itu orang fajir. Nah, orang fajir itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, melihat dosa-dosanya tidak seperti orang mukmin itu tadi yang melihat seseorang yang berada di lembah gunung, tidak. Tetapi orang fajir ini, orang yang suka berbuat kemaksiatan ini, melihat dosa-dosanya itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Ada lalat menghinggap di hidungnya, seret, disampling, tidak masalah. Tidak masalah. Padahal itu sebenarnya adalah perbuatan dosa, tapi orang fajir itu melihat perbuatan dosa itu seperti itu, hanya seperti lalat hinggap di hidungnya saja. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bunyinya, innal mu'minina yara dunubahu ka'annahu qa'idun takhta jabali yakhafu ay yaqa'a alaihi wa innal fajir yara dunubahu kadubabin marra ala anfihi. Seorang mukmin melihat dosa-dosanya seperti sedang duduk di bawah gunung yang ia takut akan menimpanya. Sedangkan orang fajir, yaitu orang yang beriman kepada Allah tapi terang-terangan atau sering melakukan kemaksiatan, melihat dosa-dosanya itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita melihat dosa, meskipun itu dosa yang kecil saja, tetapi kita harus melihat bahwa itu sesungguhnya adalah besar, karena lama-kelamaan akan menumpuk menjadi besar. Sering orang berbohong itu ringan saja, biasa saja. Sampai di mana? Oh, sampai di sini, padahal belum sampai di situ. Ya. Bagaimana sudah berangkat? Oh, sudah OTW ini di HP, begitu biasanya. Itu kebohongan kecil. Ya. Tetapi lama-lama bisa menumpuk. Ya. Cucu kita datang, minta belikan mainan, oh ya besok. Tapi enggak dibelikan besok itu. Ya. Mengharapkan cucunya lupa. Begitu, itu dosa-dosa kecil, kebohongan kecil, tetapi lama-lama juga bisa menumpuk para jamaah. Kemudian yang ketiga yang harus kita ingat, hal-hal yang menyebabkan seseorang
menciptakan atau memproduksi dosa tetapi tidak terasa, tidak menyadari dia, yaitu orang itu tidak suka untuk mencari ilmu, tidak suka, sehingga dia tidak paham dosa sebesar apa, dosa apa enggak, itu tidak paham. Allah memberitahukan kepada kita di dalam surat Fatir ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Hanyalah ulama. Ulama itu bukan saja yang dipanggil kiai atau yang dipanggil ustadz, tidak. Ulama itu adalah orang yang mengetahui. Ya, dalam pengertian ini adalah orang yang mengetahui, yang tahu, yang ada ilmunya. Ada orang-orang yang tidak suka terhadap ilmu itu banyak, tidak sedikit. Ya, tidak suka membaca, tidak suka menghadiri pengajian dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Itu banyak, sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tidak tahu mana yang dosa, mana yang tidak, mana dosa kecil, mana dosa besar, tidak tahu dia, tidak paham. Maka Allah memberitahukan kepada kita, sesungguhnya orang yang takut kepadanya, kepada Allah adalah hamba-hambanya yang ulama, yang mengetahuinya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kemudian yang keempat. Yang keempat ini kita berada di lingkungan orang-orang fasik. Kita dikelilingi atau berteman dengan orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang tahu sebenarnya, tetapi tidak melaksanakannya. Itu orang fasik. Ya. Mungkin di antara kita pernah ada melakukan perjalanan piknik atau kemana. Di lingkungan kita ini adalah orang yang tidak biasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, sehingga walaupun ada kesempatan di dalam perjalanan, dia tidak suka untuk melakukan sholat bareng-bareng di masjid. Sudah nanti saja. Akhirnya katut. Kalau sholat sendiri sungkan, katut. Ada orang di luar sana minum minuman keras, ya. Terus ada yang datang, ditawari begini-gini. Sebenarnya dia tidak bermaksud untuk minum minuman keras, tapi katut karena lingkungannya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itu manakala berkawan dengan orang fasik. Di dalam surat Al-Furqan ayatnya ayat 27, wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah pada hari ketika orang zalim menggigit kedua tangannya, seraya dia berkata, aduhai Allah, sekiranya aku dulu mengambil jalan bersama dengan Rasul. Tentu tidak begitu. Menyesal dia itu, menyesal. Karena dosa-dosa yang dilakukannya. Dia telah berada pada lingkungan yang salah, mengambil teman kepada orang yang salah. Orang yang tidak mengikuti Rasulullah SAW. Jadi tidak apa-apa dikatakan itu loh, ibu itu loh kalau berteman pilih-pilih, tidak apa-apa, pilih teman itu tidak apa-apa. Teman yang baik maksudnya, bukan soal yang kaya atau miskin, tetapi teman yang baik itu harus kita pilih-pilih. Anak saya kalau sekolah saya wanti-wanti, kamu harus pilih teman yang baik. Bukan yang kaya atau yang miskin, yang baik. Karena pengaruhnya besar anak sekolah itu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kemudian yang kelima,
penyebabnya orang tidak menyadari bahwa dia itu berbuat dosa, ya, disebabkan karena dia mengikuti nafsunya. Ini yang tidak terasa ya. Mengikuti nafsunya. Ya. Nah, Allah memberitahukan kepada kita dalam surat Al-Jathiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ya. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Nah, sebagai Tuhannya. Jadi dia itu mengikuti hawa nafsunya saja. Ya, mengikuti hawa nafsunya saja. Tidak ada halangan tidak sholat di masjid. Tidak ada halangan tidak berpuasa. Tidak ada halangan tidak dan seterusnya. Ya. Keinginannya apa, itulah yang diikuti, itulah yang dimenangkan, ya. Nafsunya mengalahkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah menyebutkan sebagai mempertuhankan hawa nafsunya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, orang itu menganggap dosa sebagai hal yang biasa. Sebagai hal yang biasa. Dosa itu sebagai hal yang biasa. Itu akibatnya dia berbuat dosa. Dengan gampang dia melakukannya. Padahal hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, iyyakum wa muhaqqaratil dzunubi. Hati-hatilah terhadap dosa-dosa kecil. Itu peringatan Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terhadap dosa-dosa kecil ini kita harus melihat bahwa itu sesungguhnya adalah besar. Dan terhadap pahala-pahala yang besar, amal-amal kebajikan yang besar, maka kita harus melihat bahwasanya itu adalah kecil saja, supaya kita tidak riya. Begitu. Nah, begitulah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menghindarinya terhadap hal-hal yang menyebabkan dosa, meskipun itu adalah sesungguhnya dosa yang kecil saja. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.